Berikut ini, saya akan menampilkan video praktik coaching sebagai bagian dari pemenuhan tugas ruang kolaborasi 2.3 coaching untuk supervisi akademik calon guru penggerak rekognisi Angkatan 10 BBGP Jawa Tengah. Kali ini, coach saya akan menyampaikan kasus mengenai Koci memperhatikan ada seorang muridnya yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan, seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri, sedangkan hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu selalu bagus. Sebagai pendukung pada coaching ini adalah yang pertama, saya sendiri, yaitu Pepi Eka Wandana dari SMPN 10 Bintan sebagai coach. Bapak Muhadis Mahameru dari SMKN 1 Anambas sebagai coach dan sebagai pengamat yaitu Ibu Oki Dwi Astuti dari SMPN 7 Bintan. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Meru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, Pak. Alhamdulillah. Jadi Pak Meru sekarang kondisinya lagi di mana nih? Ini Pak, sekarang masih di sekolah. Nah ini mumpung ada Pak Pepi, ada hal yang ingin saya berundingkan dengan Pak Pepi ini. Apa Pak Pepi ada waktu, Pak? Oke, alhamdulillah Pak Meru, alhamdulillah hari ini saya lagi luang waktunya. Boleh, silakan. Ada yang bisa saya bantu, Pak Meru? Begini Pak, maaf sebelumnya mengganggu. Syukur Pak Pepi ada waktu juga. Saya ini ada sedikit unek-unek bikin Pak Pepi. Ada siswa saya itu, saya bingung juga harus menanganinya bagaimana. Siswa murid ini itu selalu sendiri, tugas-tugas juga dikerjakan sendiri. Kalau misalnya berkolaborasi atau tugas kelompok itu kayak kesusahan, dia selalu menyendiri. Dan kalau ditanya, saya sudah melakukan pendekatan, tapi memang anaknya pun susah untuk membuka diri. Saya jadi bingung Pak Pepi, bisa Pak Pepi atau bagaimana caranya Pak Pepi kayak gitu saya menghadapi. Pak Meru, jadi kita ini sekarang ini harapannya adalah ketika kita bertemu ini, kira-kira apa yang ingin Pak Meru harapkan nih dari pertemuan kita ini? Harapan saya ini Pak, apa yang jadi beban saya ya Pak, yang jadi pikiran saya tentang anak ini tuh bisalah Pak Pepi memberi pencerahan kayak gitu. Jadi saya bisa memberikan treatment apa ke anak ini gitu Pak Pepi. Mudah-mudahan Pak Pepi bisa memberi pencerahan gitu Pak. Aduh, mungkin kita sama-sama aja Pak Meru ya. Belum tentu juga mungkin saya bisa kasih pencerahan, tapi kita coba diskusikan lah sama-sama kira-kira gitu ya Pak Meru ya. Nah, Pak Meru, tadi disampaikan sama Pak Meru tentang siswa yang suka menyendiri. Itu kalau yang Pak Meru lihat, apa yang selalu dilakukan sama anak itu Pak Meru? Kalau saya lihat Bapak, itu tuh kayak melamun, merenung. Walaupun sebenarnya tugas juga kadang-kadang juga selesai dengan baik, tapi giliran untuk berkolaborasi, tugas kelompok dia selalu ada kendala. Kawan-kawannya mencoba mendekati pun juga kayak menutup diri gitu Pak. Jadi si anak ini tuh lebih cenderung introvert gitu ya, dia sukanya kerja sendiri gitu ya Pak ya? Begitu Pak, introvertnya, tapi kok kalau menurut saya sudah ekstrim gitu, saya melakukan pendekatan pun juga sudah susah gitu Pak. Oke. Pak Meru sudah mencoba melakukan aksi-aksi apa gitu kira-kira? Di sini misalnya Pak ada waktu tugas kelompok kayak gitu ya Pak ya, kan dibagi peran-peran tertentu demikian, tetapi dia pun juga kurang memberi kontribusi di tugas kelompok itu Pak. Kemudian juga saya sudah tekankan juga pentingnya kerjasama,
agar bisa manfaatnya bagaimana, tapi kok atau masih belum bagaimana caranya ya Pak ya kayak gitu. Jadi kalau misalnya seperti itu Pak Meru, Pak Meru sudah mencoba juga melakukan aksi nyatanya gitu ya. Ya, nah, Pak. Yang didapat ketika Pak Meru melakukan itu apa kira-kira Pak Meru? Si anaknya seperti apa nih? Sebenarnya Pak masih seperti itu. Ya saat di tugas kelompok itu harus dikasih penugasan yang spesifik gitu Pak. Jadi dia baru bisa berkontribusi. Itu. Jadi tidak ada inisiatif untuk yang berkelompok bagaimana bergaul itu belum bisa Pak. Oke. Artinya mungkin ke depannya Pak Meru mencoba membuat kegiatan-kegiatan walaupun dia berkelompok tapi sudah dikasih tugasnya gitu ya setiap anggotanya gitu Pak Meru ya. Iya Pak, harus itu dulu baru bisa bergerak Pak. Oke, nah selain itu Pak Meru ada nggak kira-kira hal lain lagi yang kemungkinan bisa Pak Meru lakukan lagi selain dari menspesifikan tugas-tugas anggota di kelompok itu? Pertama Pak, sebelum memberikan peran itu Pak, saya juga sudah kayak mediasi konflik gitu Pak. Jadi saya mencoba apakah ada masalah si anak ini dengan kawan-kawannya. Akhirnya jadi kan ada pendekatan gitu. Saya suruh anak-anaknya menggabung duluan dulu menyapa, apakah ada konflik di antara mereka. Jadi kan jadi komunikasinya yang efektif dan bagaimana kayak gitu Pak saya Pak dalam kalau adakah media konflik kayak gitu Pak. Jadi saya mediasi gitu Pak. Oke. Itu belum Bapak lakukan ya? Itu rencananya akan Bapak lakukan nanti ya? Itu sebenarnya sudah akan saya lakukan tapi belum efektif gitu Pak. Belum efektif. Iya Pak. Jadi mencoba mengefektifkan lagi mediasi konflik itu tadi ya. Nah itu yang tadi udah 2 nih. Yang pertama Pak Meru mencoba untuk membagi atau menugaskan setiap anggotanya itu tugas-tugas tertentu gitu ya. Kemudian Pak Meru mengefektifkan kembali mediasi konflik itu. Kira-kira selain itu ada lagi nggak Pak Meru? Kalau penghargaan bagaimana ya Pak ya? Jadi dikasih penghargaan gitu ya ketika si anak ini aktif dikasih penghargaan gitu ya. Ya kalau misalnya ada usaha dan itu kan tugas kolaborasi ya Pak ya. Jadi kalau nilai keaktifan, nilai kerjasama itu dimunculkan itu bagaimana Pak ya? Mungkin Pak Meru bisa mencoba itu Pak Meru. Kalau misalnya memang hal itu ada pengaruhnya untuk siswa tersebut, mungkin itu bisa jadi sebuah solusi kan. Jadi boleh tuh mungkin silakan dicoba oleh Pak Meru tadi bagaimana memberikan tugas kepada anggotanya, tugas-tugas tertentu, kemudian juga Pak Meru mencoba mengefektifkan kembali mediasi konflik lagi, kemudian Pak Meru ingin memberikan semacam penghargaan gitu ya bagi siswa-siswanya. Selain dari itu ada lagi nggak kira-kira Pak Meru? Kalau misalnya Pak Meru mau mencoba melakukan aksi nyata lagi yang lainnya gitu. Seperti yang Bapak utarakan tadi, saya lebih semangat Pak, lebih tercerahkan lagi tadi Pak, seperti yang kita bahas Pak. Ini muncul lagi Pak ide Pak. Bagaimana kalau misalnya kira-kira saya pasangkan dulu ya Pak ya teman-teman yang kira-kira bisa cocok, mungkin mana tahu dia tidak nyaman begitu ya. Iya. Biasanya si anak itu ada chemistry dengan yang lain gitu ya. Kalau kadang-kadang ada mungkin yang seperti tadi Pak, mungkin dia berkonflik dengan temannya yang lain sehingga ketika dipasangkan malah jadi masalah gitu ya. Luar biasa Pak Meru. Nah Pak Meru, kira-kira nih kapan Pak Meru akan mencoba untuk melaksanakan aksi-aksi nyata ini? Insya Allah minggu depan Pak, saya kan mengajarnya minggu depan hari Rabu, tetapi nanti hari Seninnya seperti yang
tadi kita apa kan Pak yang Bapak kasih penguatan tadi, mungkin saya mau nyari dulu Pak pasangan temannya yang cocok. Jadi saya akan setting dulu Pak kawannya yang cocok bagi siapa aja. Kemudian kira-kira mediasi konflik itu bagaimana caranya dengan kawan-kawannya tadi. Kemudian perankan tadi kan saya pengen ada peran gitu ya Pak ya di kelompok, kira-kira yang cocok dengan dia itu apa gitu ya Pak. Mungkin misalnya saya belum tahu sih dia kecerdasannya bagaimana, kalau misalnya nanti kalau berhubungan dengan musik atau bahasa, mungkin saya penugasannya menyangkut itu juga Pak. Jadi biar si anak itu bisa peran secara spesifiknya bisa muncul gitu Pak. Tapi mungkin sebelum Rabu Pak. Jadi karena Rabu saya ngajar, nanti hari Senin mungkin saya akan observasi dengan rekan-rekannya gitu Pak. Oke, berarti di hari Rabu itu aksi nyatakan sama siswanya. Hari Senin, Selasa itu sebelum hari Rabunya itu berarti Pak Meru mencoba untuk melakukan hal-hal perencanaannya gitu ya. Iya Pak. Oke Pak, luar biasa ini. Kira-kira menurut Bapak ini? Saya ini ada pencerahannya Pak. Jadi tadi dari pertemuan yang singkat ini saya sudah merasa lega Pak, sudah muncul ide-ide baru tadi yang berkat dari Pak Pepi tadi. Insya Allah nanti akan segera saya laksanakan Pak. Tapi nanti kalau ada kendala lain lagi, boleh ya Pak ya saya berbincang-bincang lagi dengan Pak Pepi. Siap. Artinya begini Pak Meru, artinya sebenarnya apa yang sudah Pak Meru lakukan itu kan sudah sesuai dengan kebutuhannya ya. Hanya tinggal bagaimana kita mengefektifkan kembali ya solusi yang sudah Pak Meru lakukan itu. Mudah-mudahan harapan saya memang solusi yang sudah tadi Pak Meru sampaikan sendiri itu bisa menjadi solusi yang baik Pak Meru ya. Kemudian Pak Meru juga tetap semangat ya mengajar anak-anaknya. Mudah-mudahan anak yang seorang murid yang tadi itu tuh bisa bergaul kembali dengan teman-temannya Pak Meru ya. Ya, amin Pak. Saya pun juga kasihan juga kalau melihat dia selalu sendiri gitu Pak. Siap. Iya, Pak. Terima kasih sekali Pak pencerahannya hari ini Pak. Nanti setelah aksi nyata saya boleh konsultasi lagi ya Pak. Pak Meru ya, nanti kita jumpa lagi setelah hari Rabu nih. Saya juga pengen tahu nih hasil-hasil yang telah diperolehnya tadi ya Pak Meru ya. Ya, terima kasih Pak Pepi. Oke, makasih juga Pak Meru sudah mau menyampaikan keluh kesahnya nih. Saya yang berterima kasih Pak. Jadi masukan juga nih sama saya sendiri. Siapa tahu nanti saya juga ketemu dengan murid yang seperti itu ya Pak Meru. Jadi sama-sama kita belajar Pak Meru ya. Sama-sama ya Pak. Oke Pak Meru, makasih Pak Meru. Terima kasih Pak. Ya, saya tutup ya Pak Meru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, alhamdulillah Pak Pepi selaku coach sudah menjalankan tugasnya sebagai coach dan Pak Meru sudah menjadi coach dari kegiatan football ini. Kalau yang saya lihat dari Pak Pepi selaku coach, saya lihat Pak Pepi sudah berusaha maksimal untuk bisa menggali potensi dan kemampuan Pak Meru sebagai coach untuk bisa mencari alternatif solusi dari permasalahan yang dihadapi Pak Meru tadi. Di situ juga sudah terlihat bagaimana alur Tirta itu ada dalam percakapan coaching tadi. Pak Pepi selaku coach sudah menyampaikan tujuan dari percakapan coaching, terus kemudian berusaha untuk mengidentifikasi permasalahan yang sedang disampaikan oleh Pak Meru selaku coach, terus kemudian rencana aksinya juga tadi sudah terlihat, dan di akhir Pak Pepi selaku coach sudah bersama Pak Meru selaku coach untuk bisa menyampaikan tanggung jawab dari rencana aksi yang sudah disampaikan oleh Pak Meru tadi. Saya rasa seperti itu, dan kemampuan atau kompetensi coachingnya juga sudah berjalan dengan maksimal. Saya rasa overall Pak Pepi selaku coach sudah menjalankan tugas dengan baik. Semoga kompetensinya terus meningkat. Begitu saja, terima kasih. Amin, terima kasih Bu Oki. Pak Meru, terima kasih ya, luar biasa. Terima kasih Pak Pepi. Terima kasih. Saya close ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.